siang kali ini saya akan membagikan informasi mengenai lahan kering masam. Pasti lahan kering masam itu? Lahan kering masam adalah lahan dengan ciri-ciri pH-nya rendah, KTK-nya rendah, kejenuhan basahnya rendah, nilai karbon organiknya rendah, sementara nilai ALDD-nya tinggi, dan terjadi fiksasi P serta kandungan Fe, Mn mendekati batas meracun. Lalu lahan ini menurut Adiningsi peka erosi dan miskin unsur biotik. Nah, Indonesia sendiri memiliki luas lahan kering sebesar 148 juta hektar. Di antaranya adalah lahan kering masam seluas 102,8 juta hektar. Nah, dari 102,8 juta hektar ini, seluas 55,8 juta hektar merupakan lahan kering masam yang sesuai untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Yuk, simak. Upaya pertama adalah konservasi tanah dan air yang dapat dilakukan dengan langkah yang pertama, pemanfaatan pembena tanah dan bahan organik. Menurut Peraturan Menteri tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembena Tanah Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa pembena tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral, berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pembena tanah digunakan saat tanah memiliki faktor pembatas alami untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Lahan telah mengalami degradasi dan untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas lahan. Hasil penelitian Nuri Dada Rahman menunjukkan bahwa pemberian dosis 5-7,5 ton per hektar biochar dapat meningkatkan presentasi pori air tersedia, kandungan P tersedia, K total, dan KTK tanah. Selain itu, terjadi peningkatan respirasi mikroorganisme tanah. Langkah selanjutnya adalah pengolahan tanah minimum. Pengolahan tanah ini dilakukan secara terbatas atau seperlunya tanpa melakukan pengolahan tanah pada seluruh area lahan. Tujuan dari pengolahan tanah minimum adalah mencegah kerusakan tanah karena erosi dan aliran permukaan, mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapai produksi yang setinggi-tingginya, dan meningkatkan produksi lahan usaha tani dan menghemat biaya pengolahan tanah, waktu, dan tenaga kerja. Hasil penelitian Undang Kurnia menunjukkan bahwa pengolahan tanah minimum yang diikuti dengan pemberian pupuk kandang, mulsa jerami, dan mukuna sangat nyata meningkatkan hasil tanaman. Langkah selanjutnya adalah konservasi air. Ditujukan untuk mengefisiensikan air yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Konservasi air dilakukan dengan mengatur waktu aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak saat musim hujan dan terjadi cukup air saat musim kemarau. Menurut Subagio et al., konservasi air dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi, yaitu air permukaan dan air tanah. Selanjutnya, pemakaian air yang telah dikonservasi harus efisien dengan teknik irigasi. Hasil penelitian Haryati et al. Menunjukkan bahwa teknik irigasi bawah permukaan memberikan hasil terbaik dalam menyediakan air bagi tanaman jika dibandingkan dengan teknik irigasi gelontor, irigasi tetes, irigasi curah, dan irigasi bawah permukaan. Upaya kedua, meningkatkan kesuburan tanah, dapat dilakukan dengan langkah pertama yaitu pemberian kapur. Pemberian kapur ditujukan untuk meningkatkan pH karena pH berpengaruh terhadap keberadaan unsur hara. Selain itu, pemberian kapur juga dapat mengurangi kejenuhan aluminium dan pengaruh unsur beracun lainnya. Pemilihan jenis kapur dapat didasarkan pada kandungan magnesium tanah. Untuk lahan dengan kandungan magnesium tinggi, sebaiknya digunakan kapur kalsit. Sedangkan untuk lahan dengan kandungan magnesium rendah, sebaiknya digunakan kapur dolomit. Hasil penelitian Ispandi dan Munib menunjukkan bahwa penggunaan kapur sebanyak 0,32 ton per hektar terbukti dapat meningkatkan hasil ubi kayu di daerah Metro dan Tulang Bawang Lampung. Selanjutnya, hasil penelitian Yunus menunjukkan bahwa pemberian kapur diikuti dengan pemberian pupuk kandang dapat meningkatkan hasil kedelai dari 1,39 ton menjadi 1,71 ton per hektar.
Langkah selanjutnya adalah pemupukan berimbang. Setelah meningkatkan pH, dapat dilakukan pemupukan berimbang yang ditujukan untuk mengatasi kekehatan hara. Pemupukan berimbang didasari oleh konsep pengelolaan hara spesifik lokasi. Penetapan dosis pupuk dapat dilakukan dengan memeriksa status hara. Status hara dapat diketahui dengan menganalisis tanah di laboratorium atau menggunakan perangkat uji tanah. Hasil penelitian Wijanarko dan Abdullah menunjukkan bahwa pemberian pupuk urea dengan dosis 75 kg per hektar, SP36 dengan dosis 100 kg per hektar, dan KCl dengan dosis 100 kg per hektar dapat meningkatkan hasil kedelai di lahan kering massal. Selanjutnya, hasil penelitian Sulaiman et al. Menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang diikuti dengan pemberian pupuk NPK dengan dosis 200 kg per hektar urea, 250 kg per hektar SP36, dan 200 kg per hektar KCl dapat meningkatkan hasil kentang sekitar 36 ton per hektar. Langkah selanjutnya adalah pemanfaatan sistem pertanaman lorong atau alley cropping. Alley cropping merupakan teknik konservasi vegetatif yang diterapkan pada lahan berlereng ataupun datar. Penanaman dilakukan di lorong atau jalan antar baris dengan jarak antar baris 5 sampai 10 meter. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan adalah tanaman legum, berpohon atau semak seperti lamtoro, lirisida, serangan jantan, dan kaliandra. Hasil penelitian Santoso et al. Menyebutkan bahwa pemberian pupuk yang dikombinasikan dengan sistem budidaya lorong mempunyai pengaruh sinergis dalam mengendalikan erosi dan aliran permukaan serta dapat meningkatkan hasil tanaman. Upaya ketiga adalah meningkatkan aktivitas organisme tanah. Organisme tanah adalah semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang seluruh atau sebagian dari fase hidupnya berada dalam tanah. Keberadaan organisme tanah berpengaruh terhadap produktivitas dan daya dukung tanah. Hasil penelitian Santosa menyimpulkan bahwa peningkatan aktivitas organisme tanah dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik. Peningkatan aktivitas organisme ini ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas dehidrogenase, produksi karbon dioksida tanah, dan peningkatan kadar P tersedia tanah. Inilah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan lahan kering masam. Untuk informasi lebih lanjut bisa diakses di website Balai Penelitian Tanah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.